Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, masih kita bertemu dengan Bapak Nur Afrizal pada materi pendidikan agama Islam kelas 5. Anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari materi tentang mengenal nama-nama Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Bahwasanya ada 4 kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasulnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada para rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kitab suci merupakan pedoman hidup bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup umat manusia di dunia agar selamat di dunia dan di akhirat. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Maka umat Islam harus mengimani adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka berikut kita uraikan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, dan kitab Taurat tersebut diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai seorang raja dari kalangan Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar gembira atau selamat, pelajaran yang baru. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran.
Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah SWT pada usia beliau saat itu genap 40 tahun. Jadi kitab Al-Quran ini mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan terdiri dari 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Baik anak-anakku, bahwasanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut membawa ajaran terpuji baik untuk diri sendiri, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada alam semesta ini. Anak-anakku sekalian, bahwasanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi tentang ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat pada gambar 2.4. Di situ ada anak yang sedang melakukan ibadah sholat, dan pada gambar 2.5 di situ ada anak yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat tangannya. Ini adalah ajaran terpuji dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi tentang ajaran terpuji kepada manusia. Bisa kita lihat pada gambar 2.6, anak saling bersalaman dengan temannya. Kemudian pada gambar 2.7, anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Bahwasanya ketika teman kita membutuhkan pertolongan, maka kita sebagai teman yang baik harus menolongnya dan jangan sampai kita menertawakannya. Kemudian pada gambar yang selanjutnya, ini menunjukkan bahwasanya kitab Allah berisi tentang ajaran terpuji kepada alam. Pada gambar 2.8, anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah, dan pada gambar 2.9, anak sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumahnya. Ini menunjukkan bahwasannya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada hewan dan juga tumbuhan. Dan yang selanjutnya, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi ajaran tentang terpuji kepada diri sendiri. Pada gambar 2.10, anak laki-laki sedang memotong kuku. Bahwasanya kita disuruh untuk merawat diri kita, karena apabila kuku tersebut panjang maka akan menimbulkan penyakit kepada diri kita. Ketika kita makan, maka kotoran yang menyelip pada kuku kita akan masuk ke dalam tubuh kita dan akan menimbulkan penyakit. Dan pada gambar 2.11, anak sedang berhias hendak berangkat sekolah. Bahwa kita dianjurkan untuk menghias diri kita, karena ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, untuk tugasnya, yang pertama adalah kalian menyebutkan kitab-kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya. Kemudian yang kedua, sebutkan perilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kemudian sebutkan perilaku terpuji kepada sesama manusia. Yang keempat, sebutkan perilaku terpuji kepada alam sekitar. Dan yang kelima, sebutkan perilaku terpuji kepada diri sendiri. Silahkan tugas tersebut kalian kerjakan di buku agama kalian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.